Bismillah. Lihat tuh si ayah, sok suci banget sih. Emang itu ayah? Iya, kita kerjain yuk. Ayo deh kita kerjain. Maaf ya mbak. Maaf, maaf, kita nggak sengaja. Ini ayah ya? Serius ya, ini lo. Iya, alhamdulillah. Aku juga kaget kenapa Allah memilih aku untuk menerima hidayahnya. Kaget banget gak sih lihat dia? Aku juga kaget. Oh iya, kalian tadi lagi asik ngomongin apa? Enggak, biasalah. Yuk kita pergi. Ya Allah, mereka kenapa? Kenapa mereka berubah terhadapku? Wah, Ukti, dari ikut pengajian kah? Astagfirullahalazim, Mbak. Kok gitu ngomongnya? Kayak baju gitu, apa gak kepanasan? Hitam-hitam kayak mau ngelanjut aja.
Ya Allah, ya Rabb, hamba mohon, berikanlah hamba kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan untuk menghadapi dan menerima apapun yang telah Engkau tetapkan untuk hamba. Sebagaimana Engkau sudah memilih hamba sebagai hamba yang beruntung mendapatkan hidayah-Mu, maka hamba mohon ya Allah, jangan Engkau ambil nikmat hidayah ini. Teguhkanlah hati hamba untuk selalu berada di jalan-Mu. Amin. Maksud kalimat ini apa ya? Bentar, cari video ustazah yang bahas ini di YouTube aja deh. Kayaknya ada. Oh, jadi itu maksudnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada hari ini tentang hijrah. Seperti yang kita ketahui, hijrah adalah proses dari yang belum baik menuju yang lebih baik. Pasti hijrah itu melalui yang namanya dibully. Kita harus siap dibully, yang dimana kita lihat di dunia nyata. Masalah dibully itu ada di dunia nyata, ada juga di dunia media sosial. Yang lebih parahnya lagi di media sosial yang sudah tidak terkendali lagi, yang dimana orang-orang berbondong-bondong berkomentar terhadap orang yang sedang berhijrah. Contohnya saja, misalkan ada teman kita membuat postingan caption hijrah tentang dakwah, terus salah satu temannya berkomentar sok suci, sok alim, dan itu tidak boleh. Karena apa? Allah tidak menyukai sifat yang suka membuli, mengejek, yang dijelaskan di dalam surat At-Tin ayat 4, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita tidak boleh membuli, baik itu fisik, penampilan, dan juga proses hijrah seseorang. Maka dari itu teman-teman, kita tidak boleh membuli terhadap sesama teman, karena kita saudara semuslim. Kita tidak tahu proses hijrah seseorang untuk mencapai istiqomah, terus melalui beberapa fase, mulai dari fase mengikhlaskan, teman yang berkurang, dijauhi, dan juga dibully. Menggunjing sama seperti kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, dan janganlah kalian saling menggunjing. Adakah di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi intisari kajian kita hari ini, jangan membuli, jangan saling ejek. Ada baiknya kita saling mendukung, saling support sesama muslimah. Dan juga untuk yang berhijrah, jangan takut untuk berhijrah, karena Allah selalu membantu hambanya yang lagi berusaha. Jangan dengarkan orang yang membulimu, karena semua kuncinya itu ikhlas, sabar, tenang. Setiap proses yang kamu lalui itu akan mendewasakanmu. Ada sedikit pesan nih untuk teman-teman di luar sana yang sedang mencoba untuk menjadi hamba yang lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, Allah menjadikan kamu mencintai iman dan menjadikannya indah di hatimu, dan menjadikan kamu membenci kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah Al-Hujurat
ayat 7 dan 8. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa karunia Allah yang paling besar kepada hamba-hambanya adalah hidayah agama ini, agama Islam, serta taufik yang dengannya seorang hamba dapat berpegang teguh pada hidayah Allah Ta'ala agar selamat baik di dunia maupun di akhirat dan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Dan sebagaimana pula Allah Ta'ala berfirman, maka berpegang teguhlah pada agama yang diturunkan kepadamu, sesungguhnya kamu berada di jalan yang lurus. Quran Surah Al-Zukhruf ayat 43. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu mendapat hidayah-Mu. Amin Allahumma